jadi Tuhan, nggak mau jadi Tuhan bang. Kalau jadi tentara aja kalau gitunya bang. Selamat sore Kanda. Ya sore Osama. Iya, Islam selamat Kristen. sore Kanda. Islam Kristen. Iya, Kristen. Oke, berdiskusi kita Dinda Osama. Iya bang. Iya, makanya itu saya mau tanya bang. Saya sampaikan dulu aturannya, sabar. Tahan dulu, kendalikan dulu dirinya ya. Bang Faruk punya aturan. Ya, yang pertama, kalau Dinda mau bertanya, monggo Kanda. sabar dulu lah. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Yang tak bercelana itu bukan Tuhan tapi langsung aja Kanda. Makanya jangan dipotong lah, biar aku sampaikan dulu Kanda. Iya, silakan Kanda. Ya, silakan. Kita diskusi ini bukan tembang kenangan ini Kanda. Iya, kita diskusi. Bukan tembang kenangan ini Kanda. Ya, saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Tenang, boleh ditenangkan dulu dirinya. Oke. Yang pertama, ya, siap Kanda. Jangan dipotong dulu. Enggak cuma jawab siap Kanda. Masa enggak jawab? Sudah. Oke, diam ya. Udah Kanda. Kalau Dinda mau bertanya ke Babang Faruk ya, dan kita saling adu argumentasi dari jawaban yang kuberikan, Dinda silakan on cam. Kalau tak mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema, apakah Kristen itu sesat. Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi agar diskusi kita ini berjalan kondusif, Dinda dengar lagu Bang Faruk ya, sebuah lagu ya untuk Dinda ya. Dinda jangan. Jadi gini Kanda. Dengar dulu. Kanda. Dengar dulu lagunya. Dinda jangan marah-marah. Nanti disudut babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Aduh Kanda, suaranya bagus Kanda. Iya, suaranya bagus Kanda. Cuma lebih bagus kalau nggak nyanyi Kanda. Ya jangan dinilai lagunya, dinilai itu liriknya, difahami. Ya jadi gini Kanda, ini kan yang dibahas tentang Kristen, ya jadi tidak perlulah saya open cam. Dari ketiga hal ini tadi nggak perlulah open cam kecuali Kanda yang mau dibahas Muslim. Takutnya saya penistaan, baru saya open cam. Ini tentang Kristen. Makanya saya bilang, Dinda tentukan dari ketiga pilihan ini tadi yang mana Dinda pilih. Mau kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda. Makanya kalau makan dedak jangan dedak yang silakan. Halus saja. Ya, silakan Bang jelaskan. Oten sesat itu kenapa dikatakan oten sesat? Ya, silakan. Oke, coba kita bermula dari Lukas 21 nomor 8. Apakah Dinda percaya dengan Bible? Saya percaya Bible yang original teksnya, bukan terjemahan LAI ya. Oh, berarti Dinda nggak percaya ya terjemahannya? Iya, karena terjemahan LAI itu terdapat banyak kesalahan, Bang. Oke. Saya rasa Abang juga sudah tahu itu. Abang bahas Bible pasti banyak sudah tahu itu, Bang. Nggak perlu saya jelasin lagi kan, buang-buang waktu. Kalau kecuali Abang nggak tahu, bilang nggak tahu, saya jelasin. Begitu, Bang. Ya, bentar. Ya, karena saya lebih paham Bible daripada Abang. Bentar ya. Kok nggak muncul ya? Kok susah kali ngapain apa ini sekarang ya? Google ini. Oke. Download aja Bang, versi ILT Bang. Atau original text dalam Ibrani itu Bang. Nah, saya bawakan ya
Lukas 21 no, di dalam perjanjian baru ini. Coba dibaca ini Dinda, silakan. Iya, baca aja Bang. Soalnya saya di jalan ini, di jalan. Iya. Baca aja Bang, baca aja Tapi Bang. kamu bilang kau baca original teksnya. Saya percaya kok. Iya, baca aja Bang. Hah? Itu versi. Iya, itu versi apa Bang? Iya, versi apa itu originalnya? Saya pengen tahu dulu versi apa Abang Kanda Faruk punya versi apa? Iya, ini versi Versi apa? majalah Kan- Bobo. Baca versi iya. majalah Bobo. Saya tidak membahas tentang versinya, tapi saya minta Anda tadi minta gitu loh. Apa Loh, dengan original? nggak bisa teks, nggak gitu, mau menerima Bang. terjemahan. Nggak bisa gitu Bang. Masa aku disuruh paksakan dibaca versi majalah Bobo? Ya, dijelaskan versinya dulu Bang. IMB. Ya, tadi kan Anda minta original KJV. Ya. Ya tadi kan Anda minta original masa, teks. Iya, masa versi Coba baca majalah OD. Bobo dikatakan original teks? Ya, coba, Masa versi coba majalah dibaca Bobo apa? dikatakan original teks? Ya, Gimana? dibaca apa nih? Anda OT? nih? Dibaca apa nih? OT atau OB? Atau Oleng? Baca. Enggak, baca Itu dulu bukan original teks sebenarnya. Bang. Hah? Bukan original teks itu Bang. Kalau original teks itu Bang, itu dalam bahasa Ibrani itu kayak cacing-cacing itu Bang. Itu diterjemahkan yang diterjemahkan. Bukan Yang Abang cari diterima. yang diterjemahkan. Yang diterima sama orang LAI, original teks kitab kalian, perjanjian baru, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Bahasa Ibrani. Ah? Bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan sama LAI kalian perjanjian baru, Ibrani atau Yunani? Iya, saya nggak tahu LAI ambil dari mana. Saya nggak tahu itu Bang. Yang gini Bang. Yang saya mau itu kita membaca dalam versi Ibrani. Jangan versi LAI, Bang. Nggak Kalau versi bisa LAI gitu, Bang ya, banyak Bang. salahnya Bang. Dengar, Bang, iya. sabar, Bang. Saya kasih contoh, Bang. Itu Bang, Kristen yang ada saya di kasih Indonesia. contoh Bang ya, Bang, sabar dulu Bang. Saya kasih contoh ya Kanda ya. Yesaya 42 ayat 8 ya. Ini terjemahan LAI ya Bang. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Masa ada Tuhan namanya Tuhan? Logika dulu Bang. Nggak salah tuh terjemahannya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Apa benar nama Tuhan Tuhan? Nggak ada. Nggak lama Bang Faruk, manusia namanya juga manusia. Nggak ada manusia nama manusia. Nggak ada Tuhan bernama Tuhan. Nggak ada. Coba kita baca terjemahan dalam Lukas 21 nomor Iya. 8 ya. Terjemahan dulu. Menurut kamu Ya, ini silakan. benar terjemahannya? Jawabnya, Silakan. waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak Oke. orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ini terjemahannya Ya. ini benar apa salah? Oke. Lanjut. Iya. Iya, terjemahannya ini benar apa salah? Menurut pemahamanmu? Ya, kalau dalam hal kaidah bahasa ya saya masih percaya, Bang. Tapi mengenai Oke, benar pembahasan ya? nama Tuhan itu diterjemahkan AI itu agak kacau. Iya. Nama Tuhan kok Tuhan. Tuhan Elohim diterjemahkan jadi Allah. Itu yang begitu Bang, yang saya maksud Bang. Itu saya sepakat. Ya. Oke, tapi saya tidak membahas kitab Ya. Yesaya dan saya tidak membahas Oke. tentang terjemahan nama Tuhan dari original teks ke bahasa Indonesianya. Oke. Di dalam Lukas Ya, 21 oke. 8 ini, Yesus berkata, ciri-ciri dari si penyesat itu yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Sekarang saya tanya Ya, sama Dinda banyak Osama, itu, Bang. Ya. Iya, banyak tuh Bang. Ya, Apologit Muslim juga banyak pakai nama Yesus. Sekarang saya tanya, di dalam Ya. antara Islam dengan Kristen, dalam peribadatannya yang memakai nama Yesus siapa? Islam apa Kristen? Ya, dalam peribatannya ya pendeta-pendeta, ya penginjil. Saya tidak tanya oknum. Saya tidak tanya oknum. Yang saya tanyakan, di antara Islam dengan Kristen yang memakai nama Yesus dalam peribadatannya, itu Islam atau Kristen? Kristen. Berarti yang sesat Islam apa Kristen? Ya.
Berarti Ya, yang tergantung, berdasarkan Bang. Lukas 21 nomor 8 ini yang sesat Islam apa Kristen? Iya. Tergantung, Bang. Tergantung, Bang. Sesat dari mananya dulu, Bang? Jangan Ya, digantung tergantung lagi dia sesatnya dari mana kasihan. dulu. Iya. Mau Jangan digantung tergantung, Bang, lagi dia dilihat. kasihan loh. Masa tergantung? Jangan digantung lagi Iya. dia. Cukup dia sekali Mau pasang dilihat gantungan konteksnya. itu. Iya, mau dilihat konteksnya dulu, Bang. Bukan asal yang Konteksnya percaya Yesus. peribadatan. Konteksnya Iya. itu peribadatan. Di dalam peribadatan antara Islam dengan Kristen, siapa antara Islam dengan Kristen yang menyebut dan memakai nama Yesus siapa? Iya, kebanyakan dari Kristen. Kristen, Itu yang memakai oke. nama Yesus. Ya, sabar dulu, Kanda. Dia mengaku pengikut Kristus, tapi masih juga mencuri uang perpuluhan, masih juga apalagi seperti apa? Masih juga berbuat dosa, masih pendeta-pendeta yang masih juga berbuat zina, masih juga berbohong, pendeta-pendeta masih juga yang suka emosi. Itu atau orang Kristen, bukannya pendeta, Bang. Orang Kristen yang demikian, itulah yang dibilang Tuhan Yesus usir. Kenapa? Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena engkau pembuat kejahatan. Tetapi kalau pembuat kebaikan, Tuhan Yesus usir enggak? Di mana Tuhan Yesus usir penjelasan enggak, itu Bang? tertulis? Di mana penjelasan dari narasi yang Itu barusan yang Anda abang sampaikan itu tertulis? yang Kanda bacakan. Itu yang Yang saya Kanda tanya. bacakan. Iya, Tenang dulu, yang Dinda. Kanda baca Dinda itu kan. Osama. Dinda Osama, jangan ngarang bebas. Tenang dulu ya. Di Bang Faruk mana ini saya berkata- karang bebas? Tenang dulu, Saya tenang ikuti dulu. Kanda punya pembahasan ini. Saya Iya, ikuti kita Kanda punya buktikan. pembahasan. Kita Pada buktikan hari-hari kami. terakhir, banyak Iya, dengar. orang bernubuat demi namaku, Itu kitab mengusir Matius. setan dalam namaku, ya kan? Nah, Ya, itu Matius pada 7. hari-hari terakhir, Ya. aku berterus terang kepadamu, ya, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau para pembuat kejahatan. Jadi mereka pembuat kejahatan, ya. Oke. Tetapi kalau mereka berbuat baik, ini kebalikannya, Bang, ya. Tidak mungkin diusir. Ya, di mana penjelasan itu Itu tertulis? Kanda. Di mana tertulisnya? Tetapi kalau kamu berbuat baik, di mana tertulisnya itu? Kau nggak akan diusir. Loh, itu sudah, Bang. Itu kalau sudah lawan katanya, Bang. Kalau sudah lawan katanya, ya nggak mungkin lagi diusir, Bang. Itu berarti Yang tafsir masuk liar, kan? Bang. Sabar, Bang. Sabar, Kanda. Yang masuk kategori diusir, itu yang Ya. perbuat kejahatan. Yang tidak masuk kategori diusir, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin diusir, Bang. Ya, kejahatan Begitu. kejahatan di situ dikatakan Yesus karena dia banyak. berbuat apa? Karena dia berkata apa? Ya, banyak. Misalnya, Dalam para Matius 7 pendeta. tadi, dalam Matius 7:21-23 tadi, ya, dikatakan Yesus membuat kejahatan karena dia berbuat dan berkata apa rupanya? Iya. Dia seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan tapi apa perbuatannya yang melanggar? Misalnya ya, mencuri perpuluhan. Ini banyak pendeta begitu, Bang. Iya, saya dalam harus. Matius, saudara Saya Linda. harus. Linda, di dalam Matius 7 nomor 21-23 tidak ada di situ dikatakan Yesus perbuatan mencuri, perbuatan berbohong dan perbuatan-perbuatan lainnya. Ada beberapa perbuatan di situ yang dinyatakan oleh Yesus pembuat kejahatan. Yang pertama, kau memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua, kau bernubuat dan bermukjizat dengan nama Yesus. Yang ketiga, kau mengusir setan dengan nama Yesus. Jadi siapapun yang melakukan tiga perbuatan ini tadi, itulah dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bermukjizat dengan nama Yesus? Kristen. Siapa yang mengusir setan dengan nama Yesus? Kristen. Berarti dikatakan Yesus si pembuat kejahatan siapa? Kristen. Lanjut, dalam Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat kata Yesus yang datang
memakai nama Yesus dan mengaku dirinya adalah Yesus. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus? Kristen. Ajaran siapa yang datang bermula dengan satu sosok yang mengaku dirinya Yesus? Kristen. Karena Nabi Muhammad SAW tak pernah didatangi satu sosok yang mengaku dirinya Yesus. Karena Nabi Muhammad SAW di awal dari dakwahnya tak pernah memakai nama Yesus. Tapi siapa yang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang berawal, ajarannya berawal dari bertemu sosok atau cahaya yang mengaku dirinya adalah Yesus? Kristen. Berarti antara Islam dengan Kristen, siapa sih penyesat menurut Yesus? Kristen. Oke. Jadi ini Bang ya, saya bertanya nih Bang. Siapa yang utak ini Bang? Gini, pertanyaan saya lagi Bang. Pertanyaan saya lagi Bang. Gini Bang. Siapa umat yang utak-atik Bible? Siapa umat yang utak-atik Bible Bang? Bang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kanda. Oh. Ya. Ya, pertanyaan saya belum dijawab. Ya. Apa itu? Siapa yang utak-atik Bible? Siapa yang membolak-balikan isi firman? LAI. Loh. Para apologet Islam. Tadi Anda di narasi sebelumnya baru mengakui bahwasanya LAI salah menerjemahkan Bible, betul? Menerjemahkan, tapi bukan utak-atik, bukan atik. Ketika LAI salah menerjemahkan Bible, berarti LAI lah yang telah mengotak-atik Bible, betul? Betul, berarti yang sesat siapa? LAI. Oh, jadi apologet Muslim gak utak-atik Bible. LAI itu, tunggu dulu. LAI itu agama apa? LAI itu Islam apa Kristen? Kristen. Berarti yang sesat siapa? LAI. Siapa bilang LAI Kristen, Bang? Apa? Siapa bilang LAI Kristen? Siapa bilang LAI Kristen? Oh, Katolik yang itu Katolik. Katolik, Bang. Abang baca dulu di depan kitabnya, Bang. Katolik bukan Kristen ya. Beda. Katolik langsung Katolik. Kristen itu baru ada Kristennya, Kristen Protestan. Begitu, Bang. Katolik beda dengan Kristen. Oh, Katolik bukan Kristen ya. Gitu ya. Mana ada Kristen? Katolik itu sendiri, Bang. Katolik langsung ada Kristen Katolik. Makanya Abang nggak ngerti. Iya, Katolik itu bukan bagian dari Kristen, kan? Katolik ada nggak Kristen? Ada, Bang. Kristen, Katolik enggak, sama, Bang. Putus suaramu, Dinda. Putus. Sama. Bagus ini sinyalmu. Putus. Iya, saya jelasin dulu. Iya. Putus. Iya. Cek. Halo, ini sudah bagus ya? Ini sudah bagus, silakan. Sudah bagus. Ya, jadi saya jelasin, Bang ya. Kalau Katolik, kalau Katolik sama-sama menyembah Yesus, Bang ya. Tapi bedanya kalau Kristen menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran, ya. Kalau Katolik, ya di gerejanya itu ada patung. Padahal dalam Bible kan jangan membuat apapun. Membuat patung menyerupai apapun, baik di langit, di atas bumi, tidak boleh, apalagi sujud menyembah. Nah itu, jadi berbeda, Bang. Kami tidak menyamakan. Ya, saya di sini tidak bermaksud menyinggung umat Katolik, ya, tapi apa yang dikatakan dalam Bible, dalam kitab Keluaran, ya, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Ya, itu saja ya. Entah kalian mau sujud menyembah, entah apa, menyerupai apapun, walaupun menyerupai Tuhan, menyerupai Yesus, menyerupai Maria, menyerupai Bapa Yahweh, jangan buat itu. Jadi beda, Bang ya. Abang harus ngerti sampai sini, Bang. Abang harus ngerti sampai di sini. Apologet Islam kok nggak ngerti? Ya. Kalian menyembah Yesus. Bentar dulu, sebentar dulu. Di alam roh. Ya. Tadi kan kamu katakan di alam roh, Kanda. Di alam roh. Sabar dulu. Di alam roh. Narasi dulu. Bentar dulu. Iya, sabar dulu. Ya, silakan, Kanda. Tadi kan kita katakan, ya.
Apa dulu? Yang termuat di dalam Bible, menyembah Yesus itu dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh Ya. dan kebenaran. Kenapa kau menyembah Yesus di dalam gereja? Ya itu kami berkumpul bersatu hati. Iya di dalam rumah juga boleh, di rumah masing-masing juga boleh bang. Nggak Kan di situ apa-apa. diperintahkan menyembahnya kan di dalam roh kan, dalam roh kan. Iya, iya, Nih, tunjukkan ayatnya Iya. ya. Nih, bentar. iya, Nih. iya. Ya, di mana saja, Bang, di mana saja. Tidak, Tuhan kami tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak harus di gereja, tidak harus. Cuma di gereja itu kami satukan hati kami, bersatu hati. Bentar ya, kita buka ya datanya ya. Ya. Nih ya. Yohanes 4 yang kamu baca tadi. Sebenarnya dari nomor 22 itu tadi, udah nggak usah dua-duanya lah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oke, teman-teman Ya. Kristen menyembah Bapa di dalam roh apa di dalam gereja? Dalam roh dan kebenaran. Memang salah kalau di gereja. Iya, tapi Memang salah. kenyataannya kalian sabar Apa? dulu. Iya, Dinda. apa di mana? Tapi Iya, kenyataannya di mana kalian salahnya? menyembah- Sabar dulu. Ya, di mana saja, nggak ada masalah. Iya, sabar dulu. Di mana saja, Kanda? Di mana Tapi saja, tidak mau di rumah masalahnya. teman, Ya, tapi mau pada di rumah kenyataannya, teman. sabar dulu Dinda. Ya, di sini kalian diperintahkan menyembah di dalam roh apa di dalam rumah teman? Roh dan kebenaran. Di dalam roh apa di dalam rumah teman? Nggak ada masalah mau di rumah teman, mau di rumah pacar, mau di rumahnya Bang Faru, Iya, kalau nggak ada masalah. Iya, oke, kalau menurutmu nggak masalah. Cuman berdasarkan Iya, Yohanes masalahnya 4 apa, Bang? Iya, Masalahnya masalahnya gini apa? loh Dinda. Masalahnya gini loh Dinda. Dalam Yohanes 4 nomor 23, kamu diperintahkan menyembah di dalam roh atau di dalam rumah temanmu. Di rumah teman juga nggak masalah, yang penting dalam roh dan kebenaran. Ah, memang apa masalahnya? Apa masalahnya kalau di rumah teman? Apa masalahnya kalau di gereja? Apa masalahnya kalau di gereja? Iya, apa masalahnya kalau di gereja, Bang? Ini mau sampaikan Lah, ini masalahnya. gimana ini? Masalahnya dalam Yohanes 4 nomor 23, kamu diperintahkan menyembah Bapa di dalam gereja apa di dalam roh? Bang Faruk kan mantan Kristen. Ya sama gitu, Bang. Abang dulu pengertiannya bagaimana, Bang? Aduh, gimana nih? Bang Faruk kan mantan Kristen. Nah, kenapa dulu Bang Faruk ke gereja? Kenapa dulu Bang Faruk ke gereja? Kenapa? Coba saya tanya dulu kenapa? Iya, kenapa? Apa? Dulu kenapa Bang Faruk masih ke gereja? Dulunya waktu masih Kristen kenapa, Bang? Karena Ya sama lah, Bang. Karena aku belum kejawab ya. Aduh. Belum kejawab ya. Iya, ini kan Kanda sudah mengalah. Ditanyaannya aku kan, belum ku jawab langsung dibilang kan sama katanya. Padahal aku belum menjawab. Kanda. Ini Kanda lebih cocok ini. Bang, Kanda lebih cocok ngelawak ini Kanda. Enggak Iya, cocok jadi apologet ini. Terserah kau lah, gini dong Enggak dia ya. cocok ini apologet. Iya, lucu nih Bang Iya, Faruk. terserah kau Lucu. pelawak, terserah. Dengar dulu gantian kita ngomong. Iya. Tadi kan Tapi kau saya senang bilang- sekali nih. Iya, Bang Faruk Ya, ini sabar dulu. sahabat saya. Ya, Iya. ya sabar dulu. Tadi kan kau bilang sama aku, ya kan? Dulu kok kenapa ke gereja? Karena aku belum baca Bible, gitu loh. Karena berdasarkan dalam Yohanes 4 nomor 23, diperintahkan menyembah Bapa itu di dalam roh, bukan di dalam Dulu. gereja. Dulu belum baca Bible. Dulunya belum baca Bible. Belum, Sekarang setelah jadi baca muslim Bible, baru aku mau ke gereja lagi. Iya, sekarang muslim baru rajin baca Bible ya. Wah, Enggak lah, salut ini nih, Bang berdasarkan Faruk. hafalan loh, bukan baca, hafalan. Salut nih. Kenyataan gitu. Iya, loh. saya salut, Nah, Bang. kita kembali ke Iya. topiknya tadi. Iya. Berdasarkan Yohanes 4 nomor 23 tadi, kalian diperintahkan menyembah Bapa di dalam roh apa di dalam gereja? Di dalam gereja juga itu di dalam roh, Bang.
bang. Ayatnya ya, nggak ada dalam gereja dibilangnya. Memangnya- Ini tunjukkan nama lagi ya. Kau janganlah kau roba-roba Bibelmu. Di dalam Yohanes 4:23 ini tadi dibilang nih. Yohanes 4 nomor 23. Ya, oke. Oke, Di jadi sini, yang benar, berdasarkan jadi yang Yohanes. benar. Oke, ya saya coba ikuti dulu. Di Saya dalam coba Yohanes ikuti. 4:23 ini tadi, Di mana yang sama. benar, Bang? Orang berdoa, Tidak. Bang. Di mana yang benar? Yang saya tanyakan berdasarkan Yohanes 4 Orang nomor beribadah di mana 23 yang ini. benar ini menurut Anda? Menurut Anda? Jangan menurut aku, Menurut Anda di mana? Yohanes Di 4 mana nomor yang 23. orang Kristen beribadah? Ya, berdasarkan Yohanes 4 Iya, nomor 23. iya, kesimpulannya Kalian menurut Pak Bang Faruk apa? Bukan Ya, menurut apa? aku lah, nggak boleh menurut aku. Gimana Ya, aku apa? ngomong Ya. potong-potong? Iya, oke menurut Bible. Ya, menurut Nah. Bible apa, Bang? Ya, di mana yang Iya, benar? Menurut oke. ya, oke menurut Diam Bible ya, di mana diam yang ya. di mana yang orang beribadah baru dikatakan benar? Di mana Ya, tempatnya, Bang? diam ya, bentar, diam. Nah, Ya, di mana? tumit dulu ya, biar jelas ya. Berdasarkan Yohanes 4:23, kalian menyembah Bapa itu di dalam roh, bukan di dalam gereja. Bagaimana caranya Faruk menyembah Bapa di dalam roh? Makanya kalian dianjurkan untuk meninggal lebih dahulu gitu loh. Meninggal dulu kalian. Supaya kalian bisa menyembah di dalam roh. Kalau kamu tidak jadi meninggal kalau dulu, masih kamu hidup- akan menampakkan rohmu gitu. Bang, Ha-ha. Bang Faruk, aku ini masih Oh. hidup. Aku punya roh ini, Bang. Mana Masih punya roh ini. Mana? Tunjukkan rohmu mana? Mana? Tunjukkan rohmu Ya. mana? Mana rohmu mana? Waduh. Ini Mana saya rohmu mana? ini sedang saya cakap-cakap sama Abang. Mana? Inilah roh saya yang bercakap-cakap, Bang. Mana Bang JL? Barakallahu fikum. Mana rohmu? Mana? Tunjukkan. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin saya bisa bercakap-cakap. Orang mati bisa bercakap-cakap dengan Bang Faruk. Oke, kalau memang kau punya roh kan? Oke, sekarang saya tanya. Berdasarkan Yohanes 4 nomor 23, Anda diperintahkan menyembah Bapa di dalam roh. Bagaimana caranya kau menyembah di dalam roh? Jadi harus mati dulu. Harus mati dulu. Di mana dia di mana datanya, Mbak? Tanya sana. Iya, udah tahu. Betul aku bilang kan harus mati dulu. Mati. Kalian dianjurkan mati dulu. Matematis dengan Bang Faruk tuh. Jangan dibawa serius ya, teman ya. Saya dengan Bang Faruk itu Putus ya. sinyalmu, sinyalmu sering putus-putus. bocor supaya menarik ya. Sinyalmu putus-putus. Ya. Jadi Bang, datanya di mana, Bang? Harus mati dulu di mana, Bang? Sinyalmu putus. Sinyalmu putus-putus. Ya, ini Jangan sudah bagus ya, keluarkan sudah bagus ya. rohnya. Ya, padahal saya baru mau keluarkan roh ini, Bang.